Assalamualaikum Sobat Muslim dimanapun teman-teman berada, masih di topik bahasan dari Syarif yang spesial. Masih bersama saya Gilang dan juga ada Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antum sehat ya? Kabar? Alhamdulillah sehat terus. Charming sekali ya setiap main ke Syarif nih. Apa karena lampu ya? Kayaknya mah. Kayaknya gitu ya. Saudaranya lampu. Ustadz, kalau kemarin kita tuh bahas niat sama hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Biasanya kan kita ngomongin persoalan di masyarakat, tapi kita episode spesial ini kita ngomongin persoalan yang masih di seputar puasa dan mungkin Ramadan gitu ya, Ustadz ya. Ya. Saya pengen tanya nih, Ustadz, beberapa hal tentang puasa dan mungkin produktivitas orang-orang yang menjalankan ibadah puasa gitu. Ya. Pengen nanya soal ini sih, kadang ada beberapa orang yang ya dia puasa, tapi dia tidur sepanjang hari gitu. Ya. Ini gimana, Sat? Maksudnya, ya kan, kayak alih-alih puasa dia makin produktif gara-gara banyak pahala, dia malah kayak capek gua gitu. Malah males-malesan gitu, Sat. Ini gimana, Sat, hukum orang-orang seperti ini? Ya. Oknum ya, ini saya nggak mau disalahin lagi nih, oknum. Bahasa pejabat kan Gilang, oknum. Ya, Sobat Muslim ya, insya Allah di dalam Ramadan atau saum di dalam bulan Ramadan ini, saum wajib ini, seringkali kita terjebak kepada kondisi yang seakan-akan saum itu karena nggak makan menjadi lemes. Ya, seakan-akan saya bilang nggak makan jadi lemes. Sebetulnya kalau nggak makan tapi nggak saum itu jadi lemes. Tapi kalau nggak makan tapi saum biasanya nggak lemes. Nah, gini ya. Sobat Muslim, kalau kita lihat kenapa Rasulullah SAW ya di bulan-bulan biasa beliau itu kan saum Senin Kemis, Ayyamul Bid ya, 3 hari tengah bulan gitu, saum sunnahnya Rasul. Tapi menjelang bulan Ramadan, beliau di bulan Sya'ban memperbanyak saumnya. Memperbanyak saumnya. Agar supaya sebetulnya Rasulullah membiasakan circle atau cycling biologis dari badan atau jasad kita. Jasad beliau. Jadi ketika membiasakan, badan ini tidak kaget. Karena sudah terbiasa makannya itu dari sahur, tidak makan lagi sampai nanti berbuka di maghrib. Nah, ketika yang namanya secara biologis badan ini terbiasa, insya Allah yang namanya reaksi seperti misalnya usus yang kemudian tiba-tiba sakit kalau misalnya nggak dikasih tidak akan terjadi. Karena apa? Karena secara biologis dia sudah tidak lagi minta atau bekerja di siang hari. Oh iya. Kalau di luar bulan Ramadan kan siang hari dia bekerja karena ada asupan makanan. Tapi karena sudah dibiasakan nggak ada, ya dia tidak akan keluar, gitu. Jadi nanti akan mulai terbentuklah sahur. Dia bekerja, dia mengolah makanan yang masuk, kemudian juga di maghrib. Nah, dengan begini, tidaklah nanti akan terasa badan ini menjadi lemes atau menjadi kurang asupan atau kemudian menjadi kaget badan ini. Nah, karenanya harus dibiasakan dari bulan Sya'ban menuju Ramadan, gitu. Jadi di bulan Ramadan setiap hari itu jadi nggak ada masalah. Nah, karenanya sebetulnya kan kita itu makanan itu cukup sebetulnya dari mulai sahur sampai ke maghrib itu insya Allah cukup itu untuk 1 hari penuh itu, ya cukup itu. Nah, tetapi karena kebiasaan kita makan 3 kali sehari misalnya itu yang membuat seakan-akan si badan ini di tengah hari ini meminta lagi makanan, meminta lagi asupan agar supaya energinya bisa bertambah. Nah, ini sebetulnya salah satu alasannya. Ya, kalau misalnya kita itu membiasakan, kita tidak akan lagi terasa yang namanya lapar atau bahkan lemes, gitu. Nah, karenanya kalau ini dilakukan, ya justru di bulan Ramadan contoh-contohnya banyak sekali produktivitas di bulan Ramadan yang bikin orang itu nggak lemes. Karena kalau dia dibawa lemes badan, misalnya gini ya, Sobat Muslim tidur aja. Sudah waktunya bangun tapi tetap tidur. Males gitu misalnya. Ya,
Harusnya bangun tetap tidur-tiduran aja, leyeh-leyeh terus di tempat tidur gitu. Apa yang terjadi? Badan ini jadi sakit, jadi lemes badan ini. Oh, I see. Iya. Tapi kalau misalnya bangun dan kemudian mandi, itu badannya jadi seger. Gitu. Kan orang kalau dilama-lamain tidur nggak bangun-bangun malah tambah lama tambah lemes tuh badannya. Tambah pegel ya? Pegel, nggak enak, pusing gitu ya. Iya. Makanya ketika berdiri, mandi malah seger. Nah, ini juga yang kemudian harus kita lakukan. Jadi membiasakan diri di bulan Ramadan, jangan kemudian menjadi mengistirahatkan badan ya karena alasan tidak ada asupan gitu. Bukan itu, tetapi kita juga harus bergerak terus ya, bergerak terus agar supaya badan ini terbiasa gitu. Nah, jadi ini tipsnya juga ketika bulan Ramadan agar supaya kita itu bisa produktif dan terbukti ya. Rasulullah SAW banyak perang seperti perang Badar ya, itu semua itu di bulan Ramadan. Oh, kemerdekaan Indonesia. Nah, orang-orang Indonesia ini 17 Agustus tahun 1945 itu di bulan Ramadan di hari Jumat tuh, bayangin. Bulan Ramadan loh. Jadi jangan sampai ada pikiran gitu ya bahwa bulan Ramadan itu ternyata bulan yang lemes, bulan dimana kita malas-malasan, bulan dimana kita lehe-lehe gitu. Enggak, justru gitu ya. Bulan Ramadan bulan produktif justru. Gitu. Malah stigma itu harusnya terbalik ya, Sat ya? Iya. Dibalik harusnya. Dibalik. Maksudnya jangan gara-gara gue nggak sarapan, gue nggak makan siang, gue jadi lemes nih. Nggak gitu juga kan sebenarnya. Nih ya, justru ini kunci ya. Rahasianya, ketika orang-orang ingin fokus, itu justru banyak orang tidak kemudian makan dulu. Oke. Saya ini salah satunya yang kalau misalnya ada tausiah, kalau ada acara gitu, sebisa mungkin nggak makan dulu. Kenapa? Kalau makan, justru fokusnya hilang. Kenapa? Karena kita itu jadi kekenyangan. Artinya kalau kenyang, bukan kekenyangan saja. Kalau kenyang, kan tubuh kita memproses makanan. Jadi energinya dipakai untuk itu. Pakai untuk mikirnya agak lemot jadinya, agak kurang gitu. Nah, makanya sebaiknya kalau misalnya melakukan sesuatu yang kemudian kita mau fokus gitu ya, jangan langsung sebelumnya makan, jangan. Makan dari jauh sebelumnya gitu. Nanti baru kemudian kita lakukan hal-hal yang produktif. Jangan mau melakukan sesuatu makan dulu, justru malah di situ malah lemes badan kita karena sedang mengolah makanan gitu. Oh, I see. Pembiasaan tadi ya, saya menangkap poin pembiasaan ya, Sat ya. Kalau puasa-puasa sunnah juga sebenarnya bisa digunakan sebagai penetrasi yang bagus untuk tubuh gitu ya. Agar ketika kita di bulan Ramadan, kita tidak kaget-kaget banget dalam segala aspek, entah itu tubuh dan juga tenaga gitu guys. Sat ya. Iya, betul. Jadi puasa sunnahnya justru di bulan Sya'ban Rasulullah SAW ditambah, bukan hanya Senin, Kamis, atau bukan hanya Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan Ramadan, lebih dari puasa Daud gitu. Oh, puasa Daud tuh yang ini ya? Selang-seling. Selang-seling ya? Iya. Sehari puasa, sehari tidak. Iya, nah kalau di dalam bulan Syaban kan bisa Senin, Selasa, Rabu kita bisa misalnya. Atau misalnya Senin, Rabu, puasa Daud, kemudian 3 hari di tengah bulan kan gitu. Oh iya. Di tengah bulan itu kan bisa kemudian kita lakukan. Yang penting memperbanyak puasa untuk membiasakan badan kita ini masuk ke dalam mekanisme mekanisme biologis asupan makanan tersebut. Jadi tubuh juga tidak kaget ketika disuruh dan beraktivitas pun di bulan Ramadan gas terus. Iya. Kalau awal-awal kan memang kalau misalnya yang tidak membiasakan di bulan Sya'ban, di 10 hari pertama tuh dia baru membiasakan. 10 hari Ramadan pertama tuh ya? 10 hari kedua dia udah biasa, 10 hari ketiga ngejos gitu. Udah biasa. Telat juga ibaratnya. Nah itu telat, makanya kita kalau dari bulan sebelumnya, dari bulan Sya'ban gitu, bahkan Rajab, kita itu masuk Ramadan tuh udah fit, udah bagus tuh, udah terbiasa, udah ngejos gitulah. Badan tuh udah oke aja, ibaratnya udah ringan. Kalau pesawat tuh take off ya. Iya, udah ringan. Udah enak di atas gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita kebanyakan makan badannya juga berat juga gitu. Iya, maksudnya kurang lincah lah gitu. Tapi ini kita jeda dulu Zat, karena nanti masih ada pertanyaan yang ada di benakku nih. Soal Muslim jangan kemana-mana dulu, tetap di Share It kalau gitu.